Halo teman-teman, welcome to my video. Kembali lagi bersama saya, Nasol Yarini. Jadi topik yang akan saya bahas di video ini adalah tentang public speaking. Well, I'm not an expert, saya juga masih belajar dalam dunia public speaking. For me personally, tidak ada garis akhir untuk belajar, karena banyak hal yang akan berubah. Termasuk skill-skill yang kita miliki pun akhirnya harus terus beradaptasi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita mulai dari apa itu public speaking. Untuk bagian ini gak akan panjang, karena aku yakin teman-teman pasti udah tahu apa itu public speaking. Secara harfiah, kita bisa bilang bahwa public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Terdapat dua kata kunci. Yang pertama adalah seni, dan yang kedua adalah di depan umum. Karena ini merupakan seni, jadi tidak ada patokan baku, kita bisa berkreasi dan berinovasi dengan the way we speak, cara kita berbicara. Contohnya, seorang Deddy Corbuzier tentu punya ciri khas berbicara yang berbeda dengan Raditya Dika. Nah, untuk itu, you find your own way, Anda menemukan jalan Anda sendiri. Dalam proses eksplorasi, itu sendiri teman-teman akan ketemu bagaimana sih cara khas kita dalam menyampaikan sesuatu itu seperti apa. Kata kunci yang kedua adalah di depan umum. Artinya, sukses atau tidaknya kita dalam public speaking ternyata indikatornya adalah publik mampu menangkap apa yang kita sampaikan atau tidak. Dan lebih jauhnya lagi, publik tergerak melakukan apa yang kita inginkan atau tidak. Dari pengalaman saya, akan kelihatan banget bedanya ya teman-teman, antara mereka yang mengejar wah dan tepuk tangan, dengan mereka yang targetnya adalah mempengaruhi, mind-blowing, dan menggerakkan orang. Untuk saya pribadi, berbicara adalah menggerakkan, mengubah orang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, mengubah orang yang awalnya nggak yakin menjadi yakin, dan orang yang awalnya pesimis menjadi setidaknya punya harapan. Dua alasan kenapa skill ini penting untuk kita pelajari. Alasan yang pertama adalah menurut timeshighreduction.com ada sekitar 11 skill yang kita butuhkan di era digital ini. Dan ternyata komunikasi berada di urutan nomor 1. Kebutuhan di pasar tinggi, tapi yang mampu melakukannya dengan baik cukup sedikit. Meskipun komunikasi itu sendiri sebenarnya ada banyak. Kita bisa berkomunikasi lewat lisan, visual, isyarat, dan lewat bicara adalah salah satunya. Alasan yang kedua kenapa skill ini jadi penting, yaitu kita adalah makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, kita butuh berkomunikasi. Dan kembali, berbicara adalah salah satu metode komunikasi yang paling sering kita gunakan. Dari pengalaman saya, public speaking sangat dibutuhkan, apalagi untuk generasi sekarang yang mengikuti organisasi. Saya pernah mengikuti organisasi pada saat saya masih SMA dan SMP, dan skill tersebut sangat dibutuhkan. Namun, di video ini ada 5 prinsip atau tips public speaking. Tips pertama adalah batasi dan fokus pada satu ide besar atau ide utama. Kita, sebagai manusia, pasti ingin menyampaikan banyak hal. Semua yang kita tahu, alhasil yang kita lakukan adalah show off pengetahuan. Apakah teman-teman pernah bertemu dengan orang yang seperti ini, atau sedang menghadapi orang seperti ini? Sebenarnya, show off pengetahuan itu tidak salah sama sekali. Namun, jika targetnya mempengaruhi dan menggerakkan, maka metode show off tadi kurang tepat kita gunakan. Idenya akan melebar kemana-mana. Terus, contohnya, waktu ditanya, tadi waktu guru ngomong, ingat gak apa yang dibicarain? Jawabannya adalah zonk. Karena kita mendapat terlalu banyak informasi. Nah, untuk itu, batasi pada satu ide besar, nanti dari ide besar ini baru dipecah jadi ide-ide kecil. Contohnya, kita akan membahas produktivitas sebagai ide besarnya. Terus, nanti isinya kita pecah menjadi 3 bagian, yaitu goal,
cara paling efektif, dan waktu yang paling efisien. Dari situ, kemudian kita kembangkan dari masing-masing babnya dengan data, dengan contoh, dan seterusnya. Tips yang kedua adalah kasih alasan kenapa penting bagi kita untuk membicarakan itu. Fakta menunjukkan bahwa hanya butuh 2-3 menit pertama untuk membuat dan meyakini orang tetap mendengarkan kita atau tidak. Tentu, ada perbedaan strategi saat audiens teman-teman adalah anak-anak, muda dewasa, termasuk orang tua. Saya sendiri membedakan strategi saat bertemu dengan orang tua, saat berhadapan dengan generasi muda, dan saat audiensnya adalah anak-anak. Namun, untuk teman-teman yang audiensnya adalah anak muda, misalnya anak kuliahan, apalagi mahasiswa, maka biasanya berpikirnya udah mulai logis, mendengar sesuatu yang hanya mau yang relevan dengan mereka, atau menjawab permasalahan mereka. Nah, untuk itu, keluarkan alasan kenapa penting untuk stay fokus dengerin teman-teman ngomong. Tips yang ketiga adalah bangun idenya bagian demi bagian. Nah, tadi kan kita udah bahas gimana openingnya, gimana ada satu ide besar, kemudian dipecah jadi ide-ide kecil, maka sekarang waktunya isi atau bangun ide teman-teman dengan data atau hasil penelitian, jurnal, contoh, fakta, sampai pengalaman pribadi. Tips yang keempat, gunakan bahasa yang paling mudah dipahami. Dari pengalaman saya, ada tipikal orang yang ilmunya banyak dan bahasanya tinggi atau melangit, sehingga audiensnya jadi sangat segmented. Hanya dari kalangan tertentu saja yang bisa memahami itu. Dan ada tipikal orang yang pengetahuannya tinggi, namun mampu membahasakannya dengan sangat mudah untuk dipahami oleh lebih banyak orang. Berbicara yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan, yang mampu menerjemahkan pengetahuan yang tinggi tadi dan pengalaman yang banyak tadi menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Dengan kata lain, kalau audiensnya anak muda, gunakan bahasa yang anak muda banget. Itu sangat penting untuk dilakukan dan bisa saja kita pelajari. Sekali lagi, public speaking adalah tentang manajemen audiensnya ke dalam topik yang sedang kita bawa. Bukan tentang performance satu arah, melainkan ini adalah koneksi dua arah. Teman-teman mentransfer ide dan audiens menangkap ide tersebut. Mengenai cara seperti bahasanya apa, eye contact, mimik, intonasi, tone up, volume suara, ekspresi, sampai gerakan tangan, itu semua adalah hal teknis yang bisa banget kita pelajari. Karena semua skill teknis, kuncinya adalah praktik make us perfect. Tips yang kelima sekaligus yang terakhir adalah membuatnya layak untuk dibagikan. Karena indikator pertama dari public speaking itu sendiri justru adalah publik atau audiensnya. Maka pastikan apa yang kita katakan itu memberi manfaat untuk mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan yang paling penting, layak untuk dibagikan. Mungkin manfaatnya bukan untuk mereka, namun untuk orang-orang terdekatnya. Dengan senang hati, mereka akan membagikan tulisan, video, audio teman-teman ke orang terdekatnya. Untuk itu, pada saat brainstorming misalnya, teman-teman perlu bertanya. Yang pertama, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari ucapan saya ini? Yang kedua, siapa yang akan mendapat impact dari video ini? Dan yang ketiga, permasalahan siapa yang sedang kita bahas dan selesaikan lewat speaking kita ini. Kita kembali ke prinsip awal bahwa tujuan public speaking bukan hanya mendapatkan wah dan tepuk tangan, namun harapannya adalah mampu mempengaruhi. Dari pengalaman saya sendiri, memang tidak mudah, tetapi kita harus terus belajar. Nah, sekian video dari saya. Thanks for listening. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua.
Sampai jumpa di video selanjutnya.